Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang riset naratif. Kelompok 1 sendiri terdiri dari Lailatul Mubarakah NIM 1016, Anissa Kurnia NIM 1027, Utara Artajaya NIM 1111, Muhammad Iqbal Wahyudi NIM 4007, Naila Fauziatun NIM 1185, Irina Febrian NIM 1047, Adisna Nadia Paviandita NIM 1056, Ratnasari NIM 1032, dan Nurul Endah NIM 1139. Riset naratif. Riset sendiri merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi secara cermat dan sistematis dalam rangka untuk mendapatkan jawaban yang sahih terhadap suatu pertanyaan ataupun suatu permasalahan. Riset sendiri bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk memprediksi sesuatu di masa depan dan mempersiapkan solusi dalam menghadapi sesuatu di masa depan tersebut. Naratif sendiri diambil dari kata narasi yang berasal dari bahasa Latin nare yang berarti memberitahu. Narasi sendiri bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau sebuah peristiwa. Riset naratif sendiri menurut Webster dan Metrova adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu sosial. Inti metode itu adalah kemampuan untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitas sehari-hari. Sedangkan menurut James Cheber dan Kimberly Arsneself, penelitian naratif adalah studi tentang kehidupan individu dan yang diceritakan melalui kisah-kisah pengalaman mereka, termasuk diskusi tentang makna pengalaman-pengalaman bagi individu. Jadi bisa disimpulkan, penelitian naratif adalah suatu penelitian untuk memahami narasumber dan pandangannya terhadap lingkungan atau dunia melalui cerita yang kita dengarkan dari narasumber tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai karakteristik dari riset naratif itu sendiri. Nah, karakteristik itu ada 7. Yang pertama adalah pengalaman individu. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, dalam riset naratif itu, peneliti berfokus pada pengalaman individu. Hal ini juga sejalan dengan filsafat John Dewey yang melihat pengalaman itu sebagai lensa sentral untuk memahami seseorang. Dengan catatan pengalaman itu bersifat kontinu dan akan memunculkan pengalaman-pengalaman yang selanjutnya. Jadi dapat dikatakan bahwa peneliti dalam riset naratif ini memahami riwayat atau masa lalu seseorang dan bagaimana kontribusi pengalaman di masa lalu itu pada masa yang sekarang dan yang akan datang. Nah, seperti itu. Untuk yang kedua, itu ada kronologi pengalaman. Jadi di sini peneliti itu tidak hanya mengkaji tentang masa lalu seseorang saja, tetapi juga masa yang saat ini dan yang akan datang. Kemudian oleh peneliti itu dianalisis dan dilaporkan kronologi dari pengalaman individu itu berdasarkan urutan waktu maupun secara kronologis. Untuk karakteristik yang ketiga itu ada pengumpulan cerita individu. Nah, cerita naratif yang didapat dari partisipan atau individu itu dapat dikumpulkan dalam berbagai bentuk data. Nah, diantaranya itu melalui wawancara, diskusi, dialog atau percakapan informal, terus ada observasi, ada melalui gambar dan bentuk pengumpulan data lain secara kualitatif. Nah, kemudian data-data itu
akan dikumpulkan oleh peneliti dalam satu rancangan naratif. Yang keempat adalah restoring atau menceritakan kembali. Dalam hal ini, menceritakan kembali artinya cerita pengalaman dari individu yang diceritakan kepada peneliti diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti. Peneliti melakukan ini untuk menghubungkan dan mengurutkannya. Restoring ini proses di mana peneliti mengumpulkan, menganalisisnya dengan unsur-unsur kunci yang meliputi waktu, tempat, plot, adegan, dan kronologi. Adapun tahap untuk melakukan restoring, yang pertama, peneliti melakukan wawancara dan mencatat percakapan tersebut dari sebuah rekaman suara. Yang kedua, peneliti mencatat data mentah dengan cara mengidentifikasi unsur kunci dan cerita. Yang ketiga adalah peneliti menceritakan kembali dengan menggabungkan kode kunci cerita menjadi rangkaian atau urutan. Nah, yang dimaksud rangkaian di sini adalah pengaturan karakter, tindakan, masalah, dan resolusi. Dan unsur-unsur itulah yang akan memberikan informasi latar belakang pembaca. Kemudian yang kelima adalah coding tema atau proses pengkodean tema. Nah, jadi peneliti dapat memberi kode dari cerita atau data menjadi tema-tema atau kategori-kategori, dan identifikasi tema-tema memberikan kompleksitas sebuah cerita. Nah, dan menambah kedalaman untuk menjelaskan tentang pemahaman pengalaman dari individu. Nah, peneliti menggabungkan tema-tema menjadi kalimat mengenai cerita individu atau memasukkannya sebagai bagian terpisah dalam suatu penelitian. Nah, peneliti naratif secara khusus memberikan tema utama setelah menceritakan kembali kisahnya. Selanjutnya ada konteks atau latar. Jadi, dalam karakteristik ini mendeskripsikan secara rinci atau terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Jadi, ketika melakukan restory cerita partisipan dan menentukan tema, peneliti memasukkan rincian latar atau konteks pengalaman partisipan itu. Latar atau setting dalam penelitian naratif boleh jadi teman-teman, keluarga, tempat kerja, rumah, dan organisasi sosial atau sekolah. Nah, yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi pada kolaborasi ini peneliti dan partisipan berkolaborasi sepanjang proses penelitian. Kolaborasi yang dimaksud peneliti secara aktif meliputi partisipannya dalam memeriksa cerita yang dibukakan atau dikembangkan. Nah, kolaborasi dapat meliputi beberapa tahap dari merumuskan pusat fenomena sampai menentukan jenis field text yang akan menghasilkan informasi yang berguna untuk menulis hasil laporan cerita pengalaman individu. Yang selanjutnya adalah tipe kajian riset naratif. Jika seseorang peneliti berencana melaksanakan kajian riset naratif, maka ia perlu mempertimbangkan tipe kajian riset naratif yang akan dilaksanakannya. Dalam hal ini, terdapat studi naratif yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bagian pertama yaitu mempertimbangkan strategi analisis data yang digunakan oleh peneliti naratif. Dalam hal ini ada beberapa analisis data yang digunakan, yaitu yang pertama, Polkinghorne menurut John W. Creswell. Beliau membahas narasi yang penelitiannya mengekstraksi tema cerita, atau dapat juga dikatakan bahwa analisis data ini berdasarkan alur atau pendekatan literer dalam analisis penelitian. Kemudian, menurut
CIS mengemukakan bahwa strategi analisis untuk menguraikan batasan pada narasi yang disusun secara interaktif antara peneliti dengan partisipan. Dalam hal ini, penafsiran yang digunakan juga beragam. Dengan mengkombinasikan kedua analisis data tersebut, maka Reisman menyampaikan 3 jenis pendekatan. Yang pertama yaitu analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi tema yang dituturkan oleh seseorang partisipan. Kemudian analisis struktural. Pemaknaannya bergeser pada peraturan dan ceritanya dapat dibentuk selama percakapan terjadi. Analisis ini dapat berbentuk komik, tragedi, satir, roman, ataupun bentuk lainnya. Kemudian yang ketiga, analisis dialogis atau permainan. Fokusnya beralih pada bagaimana cerita tersebut dihasilkan atau ditampilkan dalam permainan. Kemudian selanjutnya, bagian kedua, yaitu mempertimbangkan tipe narasi. Berikut ini adalah pendekatan yang populer digunakan. Nah, kemudian berdasarkan atau jika menggunakan pendekatan analisis naratif, terdapat bentuk atau jenis riset naratif yang dapat ditemukan pada praktek penelitian naratif. Yang pertama, autobiografi. Autobiografi merupakan bentuk studi naratif yang mana individu atau orang lain yang ditulis sebagai objek studi menulis laporannya sendiri. Nah, misalnya nih, si A memiliki pengalaman atau cerita. Nah, dia itu menulis pengalamannya atau cerita itu secara sendiri, atau menulis pengalamannya sendiri gitu. Yang kemudian yang kedua, biografi. Biografi adalah sebuah studi naratif di mana peneliti menulis dan mencatat pengalaman orang lain. Nah, di sini itu misalnya si A memiliki pengalaman. Nah, kemudian pengalaman itu akan ditulis oleh si B, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, riwayat hidup. Nah, riwayat hidup ini adalah suatu naratif dari keseluruhan pengalaman hidup seseorang yang meliputi peristiwa yang penting dalam kehidupan mereka. Nah, di sini itu hampir sama dengan autobiografi ya, namun perbedaannya itu autobiografi itu lebih kompleks, sedangkan riwayat hidup ini memiliki lebih singkatnya seperti itu, bersama. Kemudian yang keempat, personal account. Personal account adalah suatu naratif mengenai seseorang. Contohnya, naratif guru tentang pengalamannya di dalam kelas. Nah, individu yang dapat memberikan cerita yaitu misalnya tenaga administrasi pendidikan, pramusaji, tukang kebun, dan tenaga pendidikan lainnya. Nah, di sini itu yang dapat memberikan cerita itu adalah seseorang yang memiliki ruang lingkup yang sama dengan orang yang akan diceritakan. Misalnya nih, guru, maka yang dapat menceritakan itu adalah entah itu tenaga administrasi pendidikan, entah itu tukang kebun, dan lain-lain. Yang intinya itu sama dengan atau mempunyai ruang lingkup yang sama dengan guru, seperti itu. Kemudian yang kelima, dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah surat penting atau berharga yang bersifat tertulis atau tercetak yang berfungsi untuk dijadikan sebagai bukti ataupun keterangan. Misalnya akta kelahiran, surat nikah, paspor, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa langkah dalam melakukan penelitian naratif. Yang pertama, tentukan masalah penelitian atau narasi yang paling cocok untuk penelitian. Nah, di dalam langkah ini, proses penelitian ini dimulai dengan memfokuskan pada rumusan masalah dan mengidentifikasi suatu masalah untuk dijadikan penelitian. Dalam mengidentifikasi suatu fenomena atau permasalahan itu, kita juga harus mencoba untuk memahami pengalaman pribadi atau sosial yang dialami oleh responden. Nah, jadi di dalam langkah yang pertama ini, peneliti itu juga harus menentukan fokus apakah akan menganalisis secara keseluruhan cerita dari individu atau mengambil sebagian kecil pengalaman dari individu tersebut.
Kemudian, langkah yang kedua yaitu memilih responden yang dapat memberikan pemahaman terkait dengan kejadian atau permasalahan yang akan diteliti. Nah, di dalam langkah ini, peneliti itu harus menemukan responden yang dapat memberikan pemahaman atau informasi berupa cerita-cerita mengenai dengan permasalahan yang sesuai dengan yang akan ditelitinya. Nah, responden ini bisa seorang yang kritis dan memiliki pengalaman ataupun cerita tertentu. Di dalam penelitian ini, banyak penelitian naratif itu hanya menelaah seorang individu saja, tetapi kita itu juga dapat meneliti beberapa atau sekelompok dari individu dalam suatu proyek dengan masing-masing cerita itu yang berbeda, sehingga bisa saja informasi dari mereka yang berbeda-beda itu saling mendukung satu sama lain. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan berbagai pengumpulan data dan perekamannya dapat dilakukan dalam berbagai cara. Nah, menurut pendapat Risman, peneliti dapat mencatat maupun merekam wawancara untuk mengembangkan berbagai jenis-jenis cerita. Nah, catatan maupun rekaman tersebut dapat digunakan oleh peneliti untuk memperlihatkan bahwa peneliti itu sebagai seorang pendengar maupun seorang penanya, sehingga menekankan interaksi antara peneliti dengan partisipan, kemudian menyajikan percakapan yang berlangsung sepanjang waktu di saat peneliti dan responden itu saling bercerita, atau mencantumkan perubahan makna yang mungkin muncul melalui materi yang diterjemahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin lanjutan dari poin keempat hingga keenam terkait prosedur dalam penulisan penelitian atau riset naratif. Poin keempat dalam prosedur penulisan riset naratif atau penelitian naratif yaitu kita mengumpulkan informasi berupa cerita dari individu. Jadi kita mengumpulkannya informasi berupa cerita karena ini adalah riset naratif. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau mengumpulkan informasi dari individu itu? Yang pertama, caranya kita bisa menggunakan percakapan atau wawancara. Nah, apakah hanya cukup sampai di situ? Tidak. Kita juga sebagai peneliti, kita juga harus membuat catatan lapangan. Bagaimana cara kita? Kemudian bagaimana cara kita untuk membuat catatan lapangan tersebut? Ada berbagai cara. Yang pertama, itu tuh kita bisa untuk menyuruh responden atau meminta responden atau partisipan kita itu untuk menulis pengalamannya ke dalam diary atau jurnal. Jadi kita meminta mereka untuk menulis pengalaman mereka. Yang kedua, kita bisa mengamati si responden atau partisipan tersebut, lalu kita yang mencatat apa yang kita lihat dari dia dalam bentuk catatan itu tadi. Yang ketiga adalah kita bisa meminta informasi dari orang lain yang terkait dengan dia, seperti keluarganya, lalu kita mengumpulkan informasi dari keluarganya. Jadi apa yang terjadi dengan dia, pengalamannya dia, yang menceritakan adalah orang yang di sekitarnya, jadi bukan si responden atau partisipan langsung. Yang selanjutnya adalah kita bisa menggunakan foto atau hal-hal yang berkaitan tentang atau sebut aja sih barang-barang pribadi yang ada terkaitan dengan kejadian di masa lalu tersebut, sehingga itu kan merupakan kenangan, sehingga itu bisa men-trigger dia untuk menceritakan pengalamannya di masa lalu. Nah, kemudian untuk membuat catatan lapangan selanjutnya itu kita bisa dengan mengumpulkan dokumen berupa memo atau yang sejenisnya. Dan yang terakhir, kita bisa menuliskan catatan tentang pengalaman hidupnya. Dan poin kelima dalam prosedur penulisan penelitian atau riset naratif, setelah kita mengumpulkan informasinya, mendapatkan, baru kita menganalisis cerita tersebut, menganalisis cerita dari yang disampaikan oleh responden atau partisipan kita. Nah, itu dalam bentuk yang disebut dengan restoring. Apa sih itu restoring? Restoring itu adalah proses pengorganisasian ulang ke dalam bentuk kerangka kerja umum. Jadi secara bahasa sederhananya itu gini.
kita menyusun kembali cerita-cerita yang udah diceritakan sama responden atau partisipan kita, lalu kita susun kembali, kita organisasikan kembali. Karena ketika responden menceritakan itu tuh terkadang ceritanya itu tidak sesuai urutan atau tidak kronologis gitu loh. Jadi itu ceritanya itu melompat-lompat. Jadi tugas kita sebagai peneliti adalah mengorganisasikan kembali, kita susun ke dalam kronologi yang lebih runtut, lebih masuk akal, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari sana. Kita bisa dari per cerita, per adegan-adegan atau pengalaman itu tuh sehingga kita bisa menemukan sebab akibat dari kejadian satu dengan kejadian yang lain, sehingga itu tuh terhubung satu sama lain, jadi kita bisa mengurutkan cerita tersebut. Nah, poin yang ke-6 dalam prosedur penulisan riset atau penelitian naratif yaitu jelas kita sebagai peneliti itu berkolaborasi aktif dengan responden kita dalam hal bernegosiasi. Seperti kita bernegosiasi bisa, contohnya nih, kita kan semuanya di tempat kejadian tersebut, dia mengalami kejadian tersebut. Nah, kita bisa bernegosiasi, bisa nggak kalau kita sebagai peneliti itu ikut di dalamnya, melihat secara langsung. Baik, yang selanjutnya yaitu mengevaluasi penelitian naratif. Nah, seperti yang kita ketahui, penelitian naratif merupakan salah satu bentuk dari penelitian kualitatif. Untuk itu, penelitian naratif memerlukan beberapa aspek spesifik naratif dalam membaca dan mengevaluasi studi naratif. Nah, berikut daftar pertanyaan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi laporan naratif. Ada 10 pertanyaan. Yang pertama, apakah peneliti berfokus pada pengalaman individu? Yang kedua, apakah fokus pada seseorang atau beberapa individu? Yang ketiga, apakah peneliti mengumpulkan cerita suatu pengalaman individu? Yang keempat, apakah peneliti melakukan restori cerita partisipan? Yang kelima, dalam restorying, apakah suara partisipan terdengar seperti suara peneliti? Yang keenam, apakah peneliti mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari cerita? Yang ketujuh, apakah cerita ini termasuk informasi tentang tempat atau latar dari individu? Yang kedelapan, apakah cerita memiliki kronologis, urutan temporal, termasuk masa lalu, sekarang, dan masa depan? Yang ke-9, apakah ada bukti peneliti berkolaborasi dengan partisipan? Dan yang terakhir yaitu, apakah cerita itu cukup menjawab tujuan dan pertanyaan peneliti? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tantangan penelitian naratif. Setelah kita semua melihat prosedur dan juga ciri dari penelitian naratif, dapat kita sadari bahwa penelitian naratif ini merupakan pendekatan yang menantang. Tantangan dari penelitian naratif ini, yang pertama yaitu peneliti perlu mengumpulkan banyak informasi tentang partisipan. Di sini, peneliti harus menggali lebih dalam informasi dari partisipan. Kemudian yang kedua, peneliti harus memiliki pemahaman yang baik tentang konteks dari kehidupan partisipan. Yang ketiga, dibutuhkan kejelian dan kecermatan untuk mengidentifikasi materi yang menangkap pengalaman dari partisipan. Nah, hal ini perlu untuk dilakukan karena peneliti akan menceritakan ulang tentang apa cerita yang sudah diceritakan oleh partisipan. Setelah diceritakan, peneliti juga akan mengoleksi, menganalisis isi cerita yang dikumpulkan tersebut. Jika seorang peneliti ini tidak memiliki pemahaman serta pengetahuan yang tajam, maka mungkin saja peneliti akan mengambil kesimpulan yang salah tentang apa yang telah diceritakan oleh partisipan. Selanjutnya, diperlukan kolaborasi aktif antara peneliti dengan partisipan. Nah, di sini peneliti dan partisipan perlu membahas dan juga mendiskusikan cerita dari partisipan. Nah, sekaligus mempertimbangkan latar belakang pribadi dan politik dari partisipan. Beragam persoalan mungkin akan muncul dalam proses pengumpulan, analisis, dan juga saat menceritakan kisah dari partisipan. Pertanyaan penting yang mungkin terjadi seperti siapa yang memiliki cerita itu, siapa yang dapat mengatakannya, siapa yang dapat mengubahnya, versi apa yang lebih dipahami.
apa yang terjadi ketika cerita tersebut bersaing, dan mungkin akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya.